Luar biasa, puji nama Tuhan. Saya sungguh berbahagia kalau hari ini kita bersama-sama boleh beribadah kembali, bertemu dengan saudara-saudara kita saat pagi hari ini. Boleh bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Kalau saat ini mungkin kita tidak bisa bersalaman, kita tidak bisa saling kasih tos, boleh kita lambaikan tangan kita buat saudara-saudara kita yang datang pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama-sama kita akan bersatu di dalam doa. Kita akan naikkan syukur kita karena Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik dan Engkau begitu mulia di dalam hidup kami. Anugerah-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini Engkau boleh izinkan kami untuk kami boleh datang beribadah bersama dengan Engkau. Meskipun dengan segala sesuatu yang terbatas, tapi kami percaya kuasa-Mu mampu bekerja di dalam setiap keterbatasan kami, Tuhan. Dan Engkau sanggup mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kami. Saat ini kami rindu Bapa untuk datang memuji dan menyembah nama-Mu. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau yang hadir memenuhi setiap hati kami saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, sempurna sepanjang masa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh bersama-sama kita berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Yes. Amin. Mari kita menaikkan syukur kita atas anugerahnya yang tak terbatas. Tuhan Yesus baik bekerja dalam hidup kita. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tetap buat kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita nyatakan pujian ini bersama-sama. Amin. Para berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Nyatakan, hari berganti hari, hari berganti hari, tetap pilihan kasih-Mu tak pernah berakhir. Mari semua angkat tanganmu, katakan Kau sungguh baik Tuhan. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Nyatakan Tuhan Yesus baik. Sungguh Engkau baik Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Nyatakan tiada berkesudahan. Yes Tuhan, kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Nyatakan tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir Tuhan. Mari gereja Tuhan bersama-sama katakan dengan seluruh hati, Engkau baik Tuhan sampai selamanya. Lagi katakan Tuhan Yesus sungguh amat baik. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus Engkau baik Tuhan. Haleluya. Amin. Katakan sekali lagi Tuhan Yesus baik. Sungguh Engkau baik. Haleluya. Mari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Bersama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau begitu baik dan sempurna di dalam hidup kami. Mari gereja Tuhan, di dalam setiap keadaan kita saat ini, mungkin banyak hal yang membuat kita terbatas untuk datang kepada Tuhan. Tetapi satu, iman kita tidak pernah terbatas kepada Tuhan. Mari kita mau nyatakan dengan segenap hati kita bahwa kita percaya setiap janji yang Tuhan berikan buat kita itu pasti sempurna adanya.
Kami siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami percaya kuasa-Mu sempurna. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku percaya. Bahwa sungguh besar kasih setia Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mendengar, isi hatiku Tuhan.
pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana setelah beberapa bulan kami tidak bisa bertatap muka bersama-sama, tapi hari ini karena kemurahan Tuhan dengan segala kerinduan kami Tuhan, kami bisa datang ke tempat ini bersama-sama memuji Engkau, kami bisa bersama-sama untuk dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau ada di sini dan Engkau akan memberkati kami pada saat ini. Berbicara kepada kami melalui firman Allah pada saat ini Tuhan, biar kami semua diberkati oleh Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara. Shalom. Lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan ya. Setelah sekitar 4 bulan kita tidak bertatap muka dan sekarang kita bisa bertemu saudara untuk kita bersama-sama dalam ibadah walaupun dengan keadaan atau suasana yang berbeda, tapi tetap sukacita. Amin saudara. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita mendengar firman Tuhan tentang bagaimana dipimpin oleh Roh Kudus ya. Dan hari ini saudara, saya ingin bicara tentang bagaimana kita mengalahkan daging ya. Orang yang hidup di dalam roh itu akan mengalahkan daging. Amin. Ya, mari kita akan lihat Matius 26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena keadaan daging yang lemah inilah sehingga banyak sekali konflik-konflik, banyak sekali masalah-masalah yang timbul di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, baik itu di dalam kehidupan rumah tangga, baik itu dimanapun kita berada, di tempat kita kerja, saudara. Kenapa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena daging itu bicara soal ego kita, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, daging itu menentang kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Coba saudara perhatikan ketika saudara mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, itu daging menentang kita. Daging menentang kita saudara ketika kita sungguh-sungguh. Daging bilang ngapain ke gereja rutin? Ya sesekali bolehlah, itu daging katakan demikian. Lebih baik hari Minggu kita pergi plesir, rekreasi atau apa saja. Saudara, itu daging kita seperti itu. Kalau kita menang, saudara, kita mulai rajin ke gereja. Kita menjadi orang Kristen yang aktif ya. Suatu saat kita mungkin berkata, aku mau melayani Tuhan. Ketika kita berkata, aku mau melayani Tuhan, daging kita berontak. Daging kita berkata, kamu ini sudah gila ya mau melayani Tuhan. Oke lah kalau ke gereja rutin, oke lah kalau dibaptis masih bisa ditoleransi. Tapi kalau melayani Tuhan, nah ini loh saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, daging itu selalu bertentangan dengan kuasa Allah. Itu sebabnya saudara ada 3 hal bagaimana kita bisa mengalahkannya ya saudara. Bagaimana kita bisa mengalahkan daging ini saudara. Ada 3 hal secara singkat pada saat ini akan saya sampaikan saudara ya. Dan ini adalah satu prinsip yang penting bagi kita saudara. Mengapa saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mengetahui prinsip-prinsip ini, maka saudara sepanjang kehidupan kita akan dihambat oleh daging ini ya. Yang pertama saudara, hidup di bawah kendali roh untuk mematahkan kuasa daging. Kita harus hidup di bawah kendali Roh Kudus. Amin, saudara. Hidup di bawah kendali Roh Kudus, saudara. Untuk apa? Mematahkan kuasa daging. Paulus berkata, saudara, dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 14, saudara nanti bisa baca di rumah, dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Coba saudara perhatikan kata-kata, segala perkara dapat kutanggung.
Kadang-kadang kita itu nggak bisa nanggung, saudara. Baru difitnah orang aja udah rasanya nggak bisa tanggung ini ya. Rasanya tangannya udah mengepal begini, saudara. Iya kan, saudara? Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung, tetapi nggak berhenti sampai situ. Dikatakan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di antara kita yang dapat mengatakan, ya segala perkara aku dapat tanggung. Saudara, orang yang dapat menanggung segala perkara, pasti dia mengucap syukur, karena dia mampu kok menanggungnya. Kalau orang gak mampu menanggung segala perkara, dia ngomel, dia bersungut-sungut, dia marah. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, ada di padang gurun. Mereka selalu ngomel, mereka selalu bersungut-sungut, selalu mereka marah. Kenapa? Mereka gak bisa menanggungnya di padang gurun, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat sekarang bagaimana Paulus menangani masalah kedagingan ini. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Perhatikan saudara, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Yang dipikirkan itu hanya hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara, apa artinya memikirkan hal-hal dari roh? Apa maksudnya memikirkan hal-hal yang dari daging, saudara? Maksud dari memikirkan hal-hal dari roh itu bukan saja saudara sekedar tindakan, oh nanti aku mau berdoa. Itu kan rohani ya, saudara mau berdoa. Ya, bukan hanya sekedar itu saudara yang dikasihi Tuhan. Maksud dari memikirkan itu artinya kita asik memikirkan. Saudara pernah asik memikirkan sesuatu? Ya, saya pikir kita semua seringkali asik memikirkan sesuatu. Pertanyaannya saudara, yang saudara pikirkan setiap hari, yang asik saudara pikirkan setiap hari itu apa? Kalau saudara manusia duniawi, maka hal-hal dunia yang saudara pikirkan setiap hari asik menghayal. Makanya ada lagu andai aku jadi orang kaya, katanya ya saudara. Jadi dia berandai-andai, terus pikir-pikir terus saudara ya. Kita jadi orang kaya, punya ini, punya itu dan sebagainya saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pikirkan? Kalau orang-orang rohani dia akan memikirkan hal-hal perkara-perkara yang dari atas saudara. Dia mulai berpikir ada saudaraku itu belum diselamatkan. Dia mulai berpikir Tuhan berikan aku kesempatan. Dia berdoa demikian. Untuk aku dapat menceritakan kasih Kristus. Amin saudara. Orang-orang rohani itu asik memikirkan hal-hal yang dari atas. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara pikirkan? Ya, ini yang paling penting saudara. Apa yang menyita pikiran saudara setiap hari saudara? Orang dunia akan tersita pikirannya dengan hal-hal duniawi. Kalau dia tidak mendapatkannya, dia ngomel, dia marah, saudara. Ya, ini pikiran yang dari duniawi. Jadi yang hal pertama, saudara, hiduplah di bawah kendali roh, ya, untuk mematahkan kuasa daging. Hal yang kedua, saudara, hal yang kedua ini tidak kalah pentingnya, yaitu berjaga-jaga dengan cara apa, saudara? Belajar mengasihi orang lain. Berjaga-jaga dengan belajar mengasihi orang lain. 1 Yohanes pasal 2 ayat 8 sampai 11. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya,
ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Terima kasih. Saudara, saya tanya, mengasihi itu mudah apa sulit? Mungkin ada yang jawab gini, tergantung Pak, ya. Tergantung kepada siapa kita mengasihi, gitu ya saudara. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, bagaimana saudara? Gampang ya? Ya, kalau ada orang yang mengasihi kita, ngasih duit terus misalnya ya saudara, itu gampang ya saudara kita mengasihi kita mengasihi dia. Tetapi kalau orang itu nganyelke saudara, apakah saudara mudah mengasihi orang tersebut? Rasa-rasanya sukar ya saudara ya. Rasa-rasanya sukar kita, secara umum demikian saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah langkah kedua saudara. Dikatakan kita harus belajar mengasihi saudara ya. Berjaga-jaga dengan cara belajar mengasihi orang lain. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu gampang saudara. Tetapi mengasihi orang yang membuat kita susah setiap hari itu susah. Tetapi Alkitab katakan kita tetap harus mengasihi dia. Di situ dikatakan kita nggak boleh benci, betul ya saudara? Ayat 11 kan dikatakan, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam apa saudara? Kegelapan. Dan hidup di dalam kegelapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita hidup dalam kegelapan? Enggak ada yang amin ya, karena kita hidup dalam terang. Amin saudara. Kalau saudara dan saya hidup dalam terang, berarti kita tidak ada jalan lain selain kita mengasihi. Amin. Kita tidak boleh membenci. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang begini, enggak aku enggak benci kok, aku sudah mengampuni kok, aku mengasihi. Tetapi saudara dari perkataannya tidak menunjukkan bahwa dia mengasihi. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menunjukkan kerelaan hati kita untuk mengasihi dengan sungguh hati, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting untuk mengasihi ini. Alkitab mengajarkan karena ini adalah hukum utama dan terutama, yaitu mengasihi, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting sekali untuk kita dapat mengalahkan daging, saudara, ya. Kemudian hal yang ketiga. Hal yang ketiga adalah hal yang terakhir. Berdoalah agar daging tidak mengalahkan Anda. Berdoalah agar daging tidak mengalahkan saudara, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saudara berdoa, coba saudara ingat-ingat ya. Kalau saudara malam-malam mau berdoa atau pagi mau berdoa, rasa-rasanya bagaimana? Kalau pagi kita mau berdoa, rasanya ngantuk. Kalau malam mau berdoa, rasanya capek. Ya toh saudara, lihat ini saudara. Saudara tahu gak daging sedang menentang kita? Ya, kita mau berdoa malam-malam saudara, aduh rasanya capek banget. Atau kalau kita tidak capek, kita teringat dengan pekerjaan yang lain. Ini ada pekerjaan yang belum tak selesaikan. Oh ini belum selesai, ini belum selesai. Pokoknya ada aja alasan untuk menghindari doa. Benar apa enggak saudara? Ya, seringkali kita mau menghindar dari doa itu saudara. Alasannya ada aja saudara. Ya, nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus melawan ini saudara. Ya. Pada waktu kita mulai menikmati doa, nah itu kita merasa dekat dengan Tuhan, kita bisa enjoy, enak dengan Tuhan ya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar menikmati doa ya. Seperti saudara sedang makan enak, kan menikmati, betul ya?
Kalau saudara makan enak, menikmati, besok pengen lagi. Kan begitu saudara, iya kan? Tapi kalau saudara nggak menikmati, mungkin besok nggak pengen lagi ya, nggak enak mungkin makanannya. Itu sebabnya dalam doa kita perlu menikmati supaya oh ya lagi ya. Ada dua hal saja yang ingin saya sampaikan saudara, bagaimana kita bisa menikmati doa kita ya. Yang pertama saudara, belajar untuk bersikap jujur sepenuhnya kepada Allah. Jujurlah kepada Tuhan saudara. Apa yang saudara sedang alami ya. Kalau saudara lelah, saudara jujur. Tuhan, aku kesulitan berdoa ya. Jujur sama Tuhan saudara. Saudaraku, mungkin saudara berpikir begini, kok aku sulit ya melakukan firman Tuhan. Misalnya tadi mengasihi, kok sulit ya Tuhan, satu orang ini sukar sekali aku mengasihi. Jujurlah kita sama Tuhan, Tuhan aku perlu anugerah-Mu untuk aku dapat mempercayai firman Tuhan. Karena kita harus mempercayai firman Tuhan. Seringkali kita gagal mempercayai firman Tuhan. Gagal untuk melakukan firman Tuhan. Tolong aku Tuhan, supaya aku bisa melakukan firman Tuhan. Supaya aku bisa mengasihi, supaya aku bisa percaya bahwa penyakitku ini pasti disembuhkan oleh Tuhan. Ini kita belajar mempercayai saudara. Kita jujur sama Tuhan, Tuhan aku kurang percaya kepada Engkau. Tuhan aku kok khawatir ya Tuhan, jujur sama Tuhan. Amin saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dia akan menolong saudara ya. Hal yang kedua, dan ini yang terakhir. Berbicaralah dengan jelas kepada Tuhan. Saudara kalau berdoa firman Tuhan katakan tidak usah bertele-tele. Betul ya saudara? Tidak usah bertele-tele, ngomonglah yang jelas kepada Tuhan. Apa yang kita inginkan ya. Misalnya, saudara datang ke rumah saya bilang begini, Pak, Ibu mau minum apa? Terserah Pak. Wah ini agak susah saudara, terserah ini ya saudara. Terserah ini membingungkan ya. Mau teh, sprite, susu, jahe, panas, dingin ya kan saudara. Ya. Kalau saudara bilang begini, Pak Teddy saya mau kalau boleh minta teh panas. Nah itu gampang saudara. Wah Pak maaf Pak tehnya habis. Nah gitu kan kalau saya bilang tehnya pas habis saudara. Enak saudara ya. Tetapi kalau dibilang terserah ya sudah dibikinkan es. Begitu dibikinkan es, oh maaf Pak Teddy saya enggak minum es. Lah katanya tadi terserah. Iya tahu saudara. Jadi kata terserah ini kadang-kadang membingungkan saudara. Maksud saya begini saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita harus berbicara dengan jelas, dengan permintaan kalau kita meminta yang khusus, yang jelas, apa, spesifik gitu saudara ya. Tuhan tolong, anakku mau sekolah gitu ya. Anakku mau sekolah Tuhan. SMK atau SMA atau di mana ya gitu ya. Tuhan pimpin saya. Nah itu kan jelas, kita minta pimpinan Tuhan. Saudara bicaralah dengan jelas. Saya seringkali saudara mendengar orang, maaf ngomong saudara ya, berdoa itu mau makan aja saudara, panjang dan lebar saudara. Sudah 5 menit ditungguin, belum amin-amin. Ini mau makan ini saudara, mungkin ada yang sudah ngeces kali ya. Tuhan berkati fakir miskin, janda-janda miskin, yang jelas janda miskin yang mana? Ya saudara ya, saudaraku yang dikasih Tuhan kemana-mana saudara ya. Setelah 10 menit mungkin dia amin, udah habis itu saudara. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita minta kepada Tuhan, mari kita minta yang jelas kepada Tuhan. Mengapa saudara? Kalau kita bilang Tuhan lakukan apa saja kepada saya, kemudian Tuhan melakukan sesuatu, kita bisa marah saudara. Tuhan kau enggak perhatikan saya ya. Padahal Tuhan bilang itu yang terbaik untukmu. Ya, itu yang terbaik untukmu. Dan kadang-kadang kita menjadi marah. Dan kita bilang Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan tidak memperdulikan saya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini biarlah kita mau hidup menurut roh. Amin saudara. Dan kita mengalahkan daging kita saudara. Ya, berjaga-jaga dan berdoa.
berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Kau nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sambil kita pejamkan mata, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita renungkan firman Tuhan pada saat ini. Seringkali daging kita berontak kepada Tuhan. Seringkali anak-anak berontak kepada orang tua. Kenapa? Karena ego. Seringkali istri tidak mau tunduk kepada suami. Kenapa? Daging. Seringkali suami tidak memperhatikan istri dan anak-anak. Kenapa? Kedagingan. Saudara, mulai pada saat ini, biarlah kita mau berkata, Tuhan, aku mau hidup di dalam roh. Aku mau sangkal diri, pikul salib dalam kehidupanku. Saya percaya kehidupan rohani kita akan bertumbuh di dalam Dia. Kalau kita mau dipimpin oleh roh, kita mengalahkan kedagingan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan lagu ini. Yesus Kau Kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu,
kami tinggikan, oh kami muliakan, kami menyembah, kami meninggikan, haleluya. Pagi hari ini saudara, saya percaya hadirat Allah ada di sini. Itu sebabnya mintalah sesuatu kepada Tuhan secara khusus. Mungkin ada doa yang saudara sudah naikkan sejak beberapa hari, sejak beberapa bulan yang lalu. Pada saat ini saya percaya hadirat Allah ada di sini. Mintalah. Tuhan katakan mintalah, engkau akan mendapatkannya. Biar setiap pribadi berkata-kata kepada Tuhan pada saat ini. Oh haleluya. Yesus, Yesus, kuatkan jemaat Tuhan. Berkati jemaat-Mu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jawab doa-doa mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Jawab Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat berjalan di dalam roh dan kebenaran Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih. Mari mengucap syukur kepada Dia saudara. Kalau saudara sudah berdoa memohon kepadanya, mari kita mengucap syukur bahwa apa yang kita minta sesuai kehendak-Nya dan kita akan memperolehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus kami berterima kasih. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa di sorga untuk setiap kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Melalui firman Tuhan, kerohanian kami akan bertumbuh, bertambah hari tambah dewasa. Tolong kami Tuhan supaya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak dipimpin oleh daging. Kami mau melakukan kemauan-Mu, bukan keinginan diri sendiri. Tuhan tolong kami, sebab kami sadar seringkali keinginan diri sendiri itu membuat konflik dengan banyak orang Tuhan.
Terima kasih banyak Bapa di sorga. Pada saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Biar Tuhan memberkati mereka, Amin. memberkati secara pribadi, memberkati keluarganya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus. memberkati usaha mereka Tuhan. Amin. Kesehatan mereka Tuhan, Amin. di Di dalam dalam nama Yesus. Tuhan Yesus Kami terima Kristus. Tuhan. Dan kami diberkati untuk menjadi berkat bagi Amin. orang lain Di Tuhan. dalam nama Yesus. Di saat-saat suasana pandemik COVID-19 yang belum berakhir ini Tuhan. Biar Tuhan pelihara kami semua Tuhan, jemaat Tuhan. Dipelihara, dijaga, ditutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan menjaga kami dan keluarga kami. Amin di dalam nama Yesus. Mari saudara kita angkat tangan kita, kita Amin. tengadahkan tangan kita terima berkat dari Tuhan. Amin. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Amin. Kau perluas daerah kami. Amin. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami Amin. dan melindungi kami daripada malapetaka. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Amin. Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya Kau mengetahui aku paling dalam, yang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelumnya jangan keluar dulu. Kami persilahkan tetap duduk di tempat duduknya. Ada satu nanti yang saya sampaikan saat ini ya. Kita akan tetap di dalam tempat duduk kita, nanti kita akan berurutan untuk kita keluar.